Ya awalnya kemarin baru datang sih sekitar jam 10 pagi atau jam 11 pagi dan awal kedatangan sini sebelumnya di bandara tuh kita harus tes rapid dulu, dapat surat dari rapid, terus izin juga dari PSSI juga, terus ada suruh buat EHC juga dan akhirnya alhamdulillah sampai sini juga. Ya TC kali ini harus pokoknya setiap mau kemana-mana harus pakai masker dan harus cuci tangan. Dan tadi ini habis melakukan tes swab juga. Kemarin juga yang dari anak-anak Jakarta kan belum tes rapid juga. Dari sini di tes rapid lagi. Ya dengan pemanggilan kayak ini banyak pemain yang baru juga, banyak persaingannya pasti lebih ketat. Dan di TC kali ini harus lebih kerja keras lagi supaya bisa mendapatkan yang tempat terbaik lah di timnas U19 ini. Kalau pemain ini ya, kebetulan saya di senior juga ada teman di 19 juga ya. Tapi protokol di sini sama ya. Jadi pemain yang paling pertama kalau dia di luar dari daerah DKI itu untuk rapid kita nggak adakan. Soalnya itu sudah jadi acuan sebelum terbang orang harus udah rapid kan. Berarti yang dari luar tuh udah rapidnya udah pasti. Nah, kita yang jadi ini yang dari DKI atau sekitarnya yang nggak lewat jalur udara, itu yang begitu dia datang kita rapid gitu. Kemudian berlanjut hari ini kita swab begitu pagi kita lakukan swab, dan ini tadi udah dilaksanakan. Ada 2 tes hari ini dengan tes in body, itu bergantian antara U19 dengan senior. Nah, itu untuk penanganan awal pertama ya. Kalau karena saya di senior ya, otomatis saya mungkin agak bicarakan ke senior sedikit. Karena kalau U19 masing-masing punya penanggung jawab dokter tim. Kalau senior ini sementara masih ada 4 yang berhalangan ya. 4 yang berhalangan, ada Spaso, kemudian Yakob Sayuri, Osvaldo Hai, dan Egy Maulana. Tapi yang lain sudah datang. Kalau untuk kondisi pemain, untuk sementara ini ada 1 pemain yang memang datang di awal itu sudah ada keluhan ya. Tapi kemarin kita sudah bawa ke Royal Progress untuk foto. Iya, cuman 1 aja. Kalau bisa lebih ketat kita bikin lebih ketat ya. Soalnya ini bakalan jadi contoh untuk artinya kompetisi liga ke depan ya. Apalagi ini kan kita masih belum tahu dia lanjut apa enggak. Tapi dari tim nasional sendiri itu akan menjadi contoh ya, bagaimana model ke depannya. Ini kalau untuk ke depan, kita untuk protokol COVID itu, untuk rapid itu per minggu. Jadi per minggu, biasanya kan kita hitungnya 14 hari. Tapi kita nggak mau ambil resiko. Per 7 hari, kita rapid ulang semua. Gitu. Kemudian, yang lebih ekstrim lagi, ini setiap jadwal makan, pasti kita sudah bagi tim, itu ada yang untuk termogan, yang kedua hand sanitizer semua pemain sebelum masuk makan, itu sudah harus dicek up. 3 kali makan sehari, 3 kali pengecekan. Kedua, di lapangan. Pada saat latihan, itu turun sudah hand sanitizer, ya, habis main, bahkan sampai minum pun di luar, kalau mau megang motor harus hand sanitizer dulu. Itu. Kemudian yang lebih ini lagi, tambahan itu, kita ada tim untuk sterilisasi ya. Ada tim sterilisasi area bahwa sebelum ke lapangan pemain itu di area lapangan pun udah disterilisasi, udah disemprot disinfektan mulai dari kendaraan yang mau dipakai, kemudian ruang ganti dan area sekitar lapangan.
Habis itu ketika pemain udah masuk sampai lapangan latihan, tim sterilisasi udah ke hotel. Jadi pemain latihan di hotel pun setiap ruangan pemain itu disterilisasi tiap hari. Ya, ini kalau coach kan memang agak ketat karena profesionalisme ya. Kebiasaan di luar ya mungkin lebih ketat lah dibanding yang biasa kita buat, tapi saya kira nggak jauh beda. Cuman karena ini era, artinya kita berada di masa yang luar biasa, saya nggak seperti biasa-biasanya ya, karena kita lagi di masa pandemi itu palingan. Karena kalau intens tinggi itu mereka pengennya recovery yang cepat ya, recovery yang cepat. Jadi untuk di medis massage pemain harus, itu wajib massage pemain. Kedua, nutrisi harus bagus. Saat ini sudah ada kita pun dari tim medis sudah ada ahli gizi, mendatangkan ahli gizi. Karena imunitas tubuh pada saat masa pandemi begini itu sangat penting. Jadi latihan, pulang kelelahan atau apa itu harus segera diatasi. Jadi massage dan di faktor nutrisi paling penting. Kalau di masa sekarang, mau nggak mau kita harus konsultasi. Nggak bisa. Artinya intens, kita juga harus melihat kondisi. Karena rentan tidaknya di masa pandemi ini atau COVID itu kan tergantung. Kalau tingkat kelelahan tinggi, imunitas tubuh juga akan menurun. Di situ yang kita harus batasi. Dalam artian ini akan kita konsultasikan ya, bahwa tingkat latihan itu nggak boleh terlalu high, ya minimal sampai 60-70%.